saudara-saudari, ibu bapak dimanapun berada yang dicintai Tuhan dan dikasihi Tuhan. Hari ini Yesus mendoakan murid-muridnya. Ia berdoa bagi para murid yang masih tinggal di dunia. Yesus mendoakan mereka supaya mereka bertahan dalam iman dan agar mereka mampu melewati situasi sulit, sanggup menghadapi tantangan hidup, dan dapat menghalau godaan dunia ketika mewartakan Injil di tengah-tengah orang banyak. Dalam Injil Yohanes yang kita dengar tadi, bahwa cinta Yesus kepada para murid tampak dalam doa yang disampaikannya kepada Bapa. Yesus menyampaikan bahwa aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Maka melalui doanya sendiri tampak bahwa para murid dipersatukan di dalam iman akan Dia yang bangkit mulia dan bersatu di dalam hidup Allah sendiri. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, bagi Yesus tidak ada yang mustahil jika Ia berdoa kepada Bapa. Karena Yesus tahu bahwa Ia datang dari Bapa dan diutus oleh Bapa untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Yesus tidak mau bahwa apa yang dilakukan dan dibuatnya kepada para murid selama hidupnya berlalu begitu saja. Bahkan tidak sekedar kenangan indah yang membahagiakan. Tetapi Yesus ingin seluruh pengalaman hidupnya yang telah diberikan, dititipkan kepada para murid menjadi warisan turun-temurun, dan semua peristiwa yang pernah terjadi yang disaksikan oleh para murid dapat diingat, diteladani, serta dilakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Sehingga melalui hal ini Allah semakin dikenal dan semakin dipermuliakan oleh umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus lebih lanjut menyampaikan bahwa aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepada Bapa. Nah, melalui ungkapan doanya ini ditunjukkan bahwa Yesus sangat dekat dan sungguh menyatu dengan Bapa. Sesudah Ia mati dan bangkit serta naik ke surga, Yesus tidak mau membiarkan para murid berjuang sendiri. Ia tidak ingin para murid menyimpan keraguan, ketakutan, dan merasa tidak mampu hidup sebagai murid-murid Tuhan. Maka Yesus berkata kepada Bapa supaya Bapa tetap menyertai para murid dan memperhatikan para pengikutnya sama seperti Bapa menyertai dirinya saat diutus ke dunia. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul dan bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, digambarkan setelah menyaksikan kenaikan Yesus, para murid, para rasul
juga beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus pergi ke Yerusalem. Di sana mereka sehati dengan tekun berdoa dan melaksanakan semua ajaran Yesus dengan baik. Tentu saja para rasul masih merasa was-was karena tinggal dan hidup di kota Yerusalem yang dikatakan wilayah yang telah menolak Yesus. Mereka takut akan terus-menerus dimusuhi, bahkan dihabisi oleh pihak-pihak yang mau membunuh pengikut Yesus dan orang-orang yang pernah bersama-sama dengan Yesus. Para rasul sebenarnya tinggal di Yerusalem untuk memenuhi kata-kata Yesus yang melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Karena di tempat ini mereka akan menyaksikan Yesus menampakkan kemuliaan. Dan setelah itu mereka mendapatkan pemenuhan janji Bapa tentang datangnya Roh Kudus bagi mereka. Dan mereka akan menjadi saksi-saksi dari semua peristiwa yang terjadi dalam diri Yesus. Maka mereka akan dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus untuk tidak mundur dalam pengajaran dan pewartaan tentang Yesus. Saudara-saudari umat Allah, sebagai pengikut Kristus, kita juga akan menemukan tantangan yang sama seperti pengalaman para rasul dalam hal mewartakan Yesus kepada dunia saat ini. Namun Yesus selalu mengingatkan bahwa kita tak perlu takut dan ragu. Kita tidak berjalan sendiri, tetapi Roh Allah sendiri akan menuntun, memelihara, menyemangati, dan menyertai perjalanan hidup kita dalam mewartakan Injil, kabar gembira tentang kasih Allah dimanapun kita berada. Roh Allah sendiri akan berkarya di dalam diri kita supaya hati kita dipenuhi damai sejahtera dan sukacita. Dan tentu kita juga diajak untuk meneladani hidup Yesus dan berusaha seperti para rasul, murid-murid Yesus, untuk mewartakan Kristus seturut cara kita masing-masing di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini. Baik melalui pri hidup kita yang baik, melalui cerita pengalaman iman kita kepada teman-teman, maupun melalui media sosial seperti yang kita gunakan saat ini, yang kita pakai untuk misa live streaming melalui YouTube, misa untuk umat di rumah yang mengalami situasi pandemi COVID-19 saat ini. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, minggu ini adalah minggu terakhir masa Paskah, dan minggu depan kita sudah merayakan hari raya Pentakosta, di mana bahwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Dan pada kesempatan ini kita diajak untuk tetap mempersiapkan diri melalui doa novena Roh Kudus, supaya hati, budi, dan pikiran kita siap terbuka untuk menerima Roh Kudus, sehingga Roh Kudus, Roh Allah sendiri, sungguh-sungguh masuk dan memenuhi diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita
Pace